Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Ada saya Carolina. Saya Filarius. Saya Vika Fajrina Utami. Saya Nuria. Kami ingin mempresentasikan topik pendekatan humanistik dalam pendidikan dan tantangan etis pada era digital dengan studi kasus perilaku cyberbullying. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ada pertanyaan. Boleh? Yang bisa jawab akan ada reward. Rewardnya adalah tahu aja. Oke, pertanyaannya adalah yang cepat angkat tangan dapat reward 5 orang. Tolong ditunjukkan. Oke, siap. Yang paling dulu Pertanyaannya ya. adalah siap-siap ya. Kalau salah jawabannya ya. Nah, korban cyberbullying umumnya mengalami berbagai dampak psikologis. Apa saja dampak yang terjadi bagi korban cyberbullying tersebut? Depresi. 1, 2, 3. Satu lagi. Depresi. Depresi, betul nggak? Betul. Oh, dapat ya. Orang tua ibu kasih. Minder, kurang percaya diri, betul tidak? Dapat lagi Oreo. Trauma, betul nggak itu Bapak? Mental, wajar. Dapat. Satu lagi. Tidak mau bersosialisasi. Tidak mau atau kurang bersosialisasi, betul nggak Bapak Ibu? Kasih lagi. Ada lagi nggak? Kita masih banyak nih. Ada lagi? Iya Bapak, silakan. Malas kuliah. Malas. Siapa yang boleh? Bunuh diri. Terima kasih Miss Lali. Ya, di zona boleh. Ya, jadi dia merasa cemas terus. Cemas. Oh, bapak-bapak nih katanya, bapak-bapak. Silakan Pak. Galau bisa nggak ya? Bisa Boleh. Siapa lagi? Selama masih ada Oreo. Bapak-bapak. Bisa nih. Bukan kecenderungan melakukan hal yang sama. Kira-kira benar nggak kecenderungan melakukan hal yang sama? Iya. Bisa lah. Dapat. Dah. Ya habis. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita Ada lagi nggak nih? Apa sih pengertian humanistik itu? Tapi sebelumnya, bentar ya. Nah, kami membuat makalah ini ada latar belakangnya, tentunya ya. Nah, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi. Nah, komunikasi, interaksi sosial dan dinamika kehidupan remaja. Nah, media sosial, silakan Bu. Media sosial, game online dan platform digital itu menjadi ruang baru bagi remaja untuk mengekspresikan diri mereka. Namun, kemudian akses informasi tersebut juga menghadirkan tantangan etis. Nah, salah satunya adalah yang kita akan bahas ya, salah satunya adalah meningkatkan perilaku cyberbullying. Nah, cyberbullying itu tidak hanya berdampak pada psikologis korban,
tetapi juga mempengaruhi proses pembelajaran, karakter, serta kesejahteraan emosional peserta didik. Nah, kita akan bahas nih. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa sih pengertian humanistik dan etis. Kita juga akan membahas tentang prinsip pendekatan humanistik dalam pendidikan. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang tantangan etis pada era digital dan cyberbullying. Ya, nanti ada juga analisis kasusnya apa. Nanti kita akan bahas di sana. Nah, oke. Kita akan pertama kita akan bahas tentang apa sih humanistik dan etis itu. Nah, kami menggali informasi bahwa humanistik itu menurut beberapa ahli. Nah, beberapa ahli itu ada dari Hasanah dan Sukiman. Mereka mengatakan bahwa humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, baik secara emosional, sosial, moral maupun kognitif, dengan tujuan membantu mereka mencapai aktualisasi diri dalam suasana belajar yang aman dan suportif. Nah, ada contohnya ini Bapak dari pendekatan ini. Nah, misalnya, seorang guru mengetahui bahwa salah satu siswa sering diam dan nilainya menurun. Alih-alih langsung memberikan hukuman atau label malas, guru mengajak siswa tersebut berbicara secara personal, mendengarkan kesulitannya, dan memberikan dukungan emosional. Kemudian guru juga menyesuaikan metode belajar agar si siswa tersebut lebih nyaman. Misalnya dengan diskusi kelompok kecil. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada pendekatan etis. Apa sih pendekatan etis itu? Pendekatan etis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Nah, ada contoh prinsip etis dalam pengambilan keputusan. Nah, seorang siswa tertangkap menyontek saat ujian. Kira-kira apa yang ibu bapak lakukan kalau kalian menemukan siswa menyontek saat ujian? Ditegur. Ditegur. Ya, tadi siapa? Ditegur, betul. Ada lagi? Ya, yang pasti menegur ya. Jadi kalau kita menemukan siswa yang menyontek saat ujian, sebenarnya kita tidak langsung mempermalukan si siswa tersebut di depan kelas. Kita bisa memanggilnya secara pribadi supaya mentalnya juga tidak ini ya. Kita panggil dia, kita tanya dia, kenapa kamu nyontek? Kenapa kamu melakukan itu? Jadi tidak langsung ya, karena kadang mentalnya dia pun jadi down gitu loh. Jujur ya, saya pernah mengalami seperti itu waktu SMP. Jadi itu pengalaman saya ya. Jujur nih, saya pernah nyontek gitu kan. Ya, jangan dikasih contohnya buat anak saya. Nah, itu pendekatan etis contohnya. Jadi itu tadi pendekatan etis. Nah, saya simpulkan bahwa pendekatan humanistik dan prinsip etis memiliki keterhubungan yang kuat dalam konteks pendidikan. Pendekatan humanistik menumbuhkan lingkungan belajar yang menghargai martabat dan potensi individu. Sementara pendekatan etis memberikan landasan moral bagi guru dan peserta didik dalam bersikap dan mengambil keputusan. Keduanya bersama-sama membentuk praktik pendidikan yang memanusiakan manusia, mengembangkan karakter serta mendukung pertumbuhan peserta didik secara optimal baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian kedua, prinsip pendekatan humanistik dalam pendidikan yang disampaikan oleh Pak Firaya. Silakan, ada waktunya.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu prinsip pendekatan humanistik dalam pendidikan. Nah, pertanyaan pemantiknya ini, mengapa pendekatan humanistik itu sangat berperan penting dalam memahami peserta didik? Pertanyaannya kayak gitu ya. Nah, jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Teori humanistik itu melihat siswa sebagai individu yang utuh dan unik dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, emosional, potensi diri, dan pendidikan sebagai proses yang mendukung perkembangan total, bukan sekadar kognitif. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang memberi pandangan tentang prinsip pendekatan humanistik. Yang pertama dari Corey tahun 2021. Yes. Oke, menurut Corey ada 4. Yang pertama itu kebebasan belajar, yaitu memberikan ruang bagi peserta didik menemukan makna dari pengalaman belajar. Ini masih ada korelasi dengan mata kuliah kita sebelumnya tadi di Teori Sastra tentang kebebasan belajar ya. Tapi dalam tanda kutip tetap ada pakemnya. Kita tidak memberikan kebebasan benar-benar bebas kepada peserta didik, tapi tetap ada jalannya, tetap ada relnya. Nah, yang kedua ada empati. Tadi Bapak Ibu yang sudah menjadi guru senior pasti lebih paham lah tentang ini. Empati itu kemampuan seorang guru memahami peserta didik dari sudut pandang seorang guru. Jadi Bapak Ibu yang sudah senior pasti lebih paham ya tentang ini. Terus yang berikutnya, penerimaan tanpa syarat, yaitu menghargai peserta didik apa adanya tanpa syarat tertentu. Nah, ini pas banget sama Bu Vika di SLB yang benar-benar menjadi peserta, kita menjadi seorang pendidik itu benar-benar menerima peserta didik kita apa adanya mereka. Jangan karena oh yang satu agak begini, yang satunya cakep, kita lebih senangnya ke yang cakep, siswa-siswa yang pintar misalnya, lalu yang kurang mampu kita abaikan. Itu kurang baik ya menurut Corey. Lalu yang berikutnya ada pengembangan diri, yaitu mendorong peserta didik mencapai aktualisasi diri. Jadi kita sebagai peserta, sebagai seorang tenaga pendidik pasti ya ini hal mutlak ya. Bagaimana kita berusaha mendorong peserta didik kita, karena kita yang paling tahu bagaimana setiap peserta didik ya. Jadi hal yang kita lakukan untuk mendorong mereka pasti berbeda-beda terhadap setiap siswa ini. Oke, yang berikutnya menurut Abraham Maslow dalam penelitian akhir tahun 2024, Abraham mengemukakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar fisiologis, keamanan, kasih sayang, rasa dihargai, sampai pada aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, teori ini menunjukkan bahwa siswa tidak bisa optimal belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh jika kebutuhan dasarnya seperti rasa aman, diterima, dihargai, tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pembelajaran harus memperhitungkan aspek emosional, sosial, dan kebutuhan efektif siswa, bukan hanya kognitif. Seperti teori sebelumnya tadi ya, teori tahun 2021 tadi, masih ada korelasinya bahwa kita tidak boleh tadi membeda-bedakan peserta didik kita. Jadi kita harus bisa menerima mereka apa adanya mereka. Lalu lanjut. Yang berikutnya menurut Rogers dalam akhir tahun 2024, Rogers mengemukakan bahwa manusia adalah subjek bebas, unik, dan mempunyai potensi untuk berkembang. Pendidikan menurut Rogers harus siswa sebagai pusat dan peran pendidikan. Siswa itu sebagai pusat dan pendidik itu lebih sebagai fasilitator yang memberikan kebebasan, mendukung, menghargai, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dapat berkembang secara utuh. Nah, dari 3 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan humanistik dalam pendidikan menempatkan peserta didik sebagai individu utuh yang memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologi yang harus dipenuhi agar mereka dapat belajar secara optimal. Maslow menegaskan bahwa pemahaman hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri menjadi syarat penting bagi perkembangan potensi siswa. Sementara Rogers menekankan bahwa
siswa adalah pribadi bebas dan unik yang membutuhkan lingkungan belajar yang hangat, empati, menerima tanpa syarat dan memberi ruang untuk kebebasan serta tanggung jawab. Prinsip-prinsip humanistik seperti kebebasan belajar, empati, penerimaan tanpa syarat, dan orientasi pada pengembangan diri menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses kognitif, tetapi juga proses yang harus mendukung pertumbuhan total peserta didik. Dengan demikian, peran kita sebagai guru yang juga sebagai fasilitator harus otentik dan suportif menjadi kunci agar peserta didik dapat memahami diri, menemukan makna belajar dan mencapai aktualisasi diri mereka secara utuh. Oke, yang berikutnya tantangan etis pada era digital. Jadi kita semua tahu ya, teknologi ini kan sangat berkembang dan semua orang bisa mengakses itu tanpa batasan. Bisa dibilang begitu ya, karena anak-anak pun bisa mengakses teknologi ya. Nah, dari kami kelompok 1, kami menemukan beberapa tantangan etis pada era digital ini. Ada 3 yang kami rangkum ya. Yang pertama itu Oke, yang pertama itu penggunaan teknologi yang tidak bijak. Menurut Uber tahun 2021, era digital membuat remaja mudah mengakses informasi. Disclaimer ya, bukan hanya remaja sih sebenarnya, kita semua. Tetapi tanpa literasi digital yang baik, mereka rentan menyalahgunakan teknologi seperti menyebarkan informasi palsu, konten negatif, hingga melakukan cyberbullying. Kemudian yang berikutnya ada rendahnya empati online. Menurut Pratama tahun 2023, beliau menjelaskan bahwa interaksi daring mengurangi sensitivitas emosional karena pengguna tidak melihat reaksi langsung orang lain. Akibatnya muncul perilaku impulsif seperti menghina, mengolok, dan mempermalukan orang lain. Seperti ini dinamika di kelas kita juga begitu ya. Kadang-kadang kan di percakapan WhatsApp, di grup ini, semua orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda terhadap ketikan. Misalnya bu ketua kelas mengirim informasi apa, pasti ada yang berbeda pandangan. Nah, yang berikutnya Bukan saya. yang berikutnya, yang terakhir ada disparitas akses teknologi. Oke, tidak semua peserta didik memiliki akses terhadap fasilitas digital yang memadai. Sepertinya ini kurang setuju ya menurut saya. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan dan menjadi isu etis dalam pemerataan kesempatan belajar. Oke. Selanjutnya tentang cyberbullying dibawakan oleh Budika. Ya, teman-teman, selanjutnya pembahasan kita ada cyber apa? Baca. Cyberbullying ya, cyberbullying. Nah, mumpung masih tulis, mumpung masih ada 1 ya. Mumpung masih ada 1. Sebelum lanjut ya, apa sih yang Bapak atau Ibu tahu tentang cyberbullying? 1 orang aja. Angkat tangan. Gak ada yang tahu, astagfirullahaladzim. Ayo angkat tangan, Ya gak apa-apa, ini coba Ibu. Perundungan lewat media sosial. Perundungan lewat media sosial. Benar apa enggak Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Next minute. Nah, arti dari cyberbullying itu sendiri adalah bentuk perilaku agresif yang merugikan. Jadi yang di highlight ini merugikan, ya, yang merugikan dan dilakukan secara sengaja melalui perangkat digital dengan tujuan menyakiti korban. Jadi intinya itu adalah cyberbullying itu dia merugikan korban dengan cara melalui platform digital, bisa lewat sekarang yang viral-viral itu kan TikTok, Instagram, atau mungkin secara nggak langsung mungkin Bapak dan Ibu pernah melakukan cyberbullying tapi tidak sadar mungkin ya. Lanjut. Nah, ini nih bentuk-bentuk cyberbullying. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan Bapak dan Ibu mungkin tidak sadar pernah melakukan cyberbullying. Ya. Bukan saya. Ya, bukan. Belum tentu. Coba sekarang coba siapa yang merasa pernah melakukan cyberbullying?
cyberbullying? Mungkin pernah Bukan, melakukan. bukan. Nggak sadar. Yang nggak sadar ya mungkin ya. Nah, kita lihat nih bentuk-bentuknya cyberbullying. Yang pertama ada pertengkaran atau perang kata-kata kasar secara daring. Nah, biasanya nih langsung berantem nih. Langsung berantem di WhatsApp tuh. Oh, dukung aku. Nah, salah satunya ya. Namanya kayak dukung aku tuh nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Tuh mungkin betul kan? Secara tidak sadar kita mungkin secara tidak langsung melakukan cyberbullying. Selanjutnya yang kedua ada harassment. Ayo, harassment apa artinya? Ya, tindakan pengiriman pesan yang mengancam. Yang namanya harassment berarti dia mengancam. Contoh nih, contoh Kafir misalnya ngechat Miss Olin. Ngancam. Kalau kamu besok nggak masuk, awas kamu ya saya gebukin. Marah. Itu berarti maksudnya mengancam, boleh nggak Kafir? Boleh. Nggak boleh. Ya cuma bekas bully ya. Beneran nggak masuk. Lalu yang ketiga ada doxing atau praktik mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Ini mirip-mirip nih. Ya. Ini ngomong aja materi siapa? Ini mirip-mirip nih sama kayak stalking gitu. Cuman bedanya kepo. Ya, mirip-mirip. Cuman bedanya dia cuma ngumpulin informasi, habis itu dia disebarin aja. Contoh misalnya nih mama Facebook. Ya, mama Facebook biasanya ngupload cekrek. Nah, tulisannya bisa lagi di Bogor. Ada alamat itu biasanya jalan bla bla bla, betul? Ya, nah itu kadang orang bisa mengambil dari situ Bapak Ibu. Diambil, diupload deh. Oh, si A tinggalnya di jalan ini. Oh iya, disebar gitu. Bisa jadi kayak begitu. Ya. Aduh. Ini baru 3 ya nih disebut. Yang keempat ada exclusion. Exclusion itu tindakan sengaja mengeluarkan atau Contoh misalnya nih di kelompok, misalnya Bu Listi mungkin sekelompok sama siapa gitu ya. Misalnya Bu Listi sekelompok sama Bu Dona. Terus Bu Listi sebel dia sama Bu Dona, akhirnya Bu Dona di-kick. Ya, gitu. Suka cyberbullying. Bukan saya. Contoh faktanya kan ada. Lanjut. Yang kelima ada impersonate. Ya itu impersonate. Jadi impersonate itu berarti dia menyamar. Contoh, saya misalnya nama saya siapa? Oh ya nama saya Vika. Saya mencoba menjadi. Ya jadi. Ya saya bikin akun sosial media nama saya Rina Nose dan seakan-akan saya ini adalah Rina Nose padahal aslinya saya Rina Nose. Nah, pinter banget. Ayo next miss. Rika Nose. Ya masih banyak ya. Ya yang keenam. Aduh, yang keenam ini ada outing atau sama kan hampir mirip sama dosing. Ya benar. Dosing tadi menyebarkan informasi pribadi rahasia. Nah, dulu pas zaman-zamannya Covid pernah vaksin? Nah, biasanya suka difoto tuh sertifikat vaksinnya, cekrek upload. Kadang di situ ada NIK kita di sana. Secara nggak langsung, kalau orang yang jahat itu akan menyebarkan NIK itu nanti dijadiin buat pinjol. Lanjutnya ada. Ini bacanya apa sih? Denigration, yaitu tindakan menyebar rumor, fitnah atau konten palsu. Ini gue usah jelasin ya, udah tahu ya mungkin ya. Gosip-gosip ibu-ibu pasti sudah tahu ya. Terus yang kedelapan ada framing, tindakan masuk ke akun seseorang tanpa izin dan memposting sesuatu yang memalukan. Contoh, saya nih misalnya dendam sama Kafir. Terus kebetulan, oh salah, jangan begitu. Misalnya, saya punya mantan misalnya. Terus saya benci nih sama mantan saya itu. Ya, habis itu kebetulan karena tukar-tukaran
kita siap deh yang aneh-aneh. Nah, itu masuk cyberbullying. Lalu yang ke-9 ada stalking. Nah, biasanya nih cewek-cewek atau cowok-cowok sebelum kenal sama lawan jenisnya nge-stalk dulu nih di Instagram. Si ini cewek nih, cantik nih dia tinggalnya di sini nih. Nah, suka begitu tuh kadang tuh. Siapa tuh yang begitu tuh? Hadirkan. Ya, kan. Saya korban malah. Ya, lanjut yang terakhir ada apa sih tuh nggak kebaca? Ada trickery, yaitu tindakan memancing korban untuk memberikan informasi pribadi atau rahasia, kemudian menyebarkannya. Contohnya, kenapa tuh? Apa Pak? Bang Emo. Kok tahu? Nah, contohnya misalnya kadang ada penipuan tuh suka nelpon anak bapak kecelakaan begitu. Kadang kalau kita tanggepin, bukan nama anak saya, dia ngomong si Joni kecelakaan, padahal nama anak saya misalnya Joko, gitu kan bisa jadi. Jadi secara nggak langsung kita sendiri yang menyebarkan informasi itu ke penipu. Next, Miss. Nah, sekarang coba dari yang tadi bentuk-bentuk tadi, siapa yang merasa pernah melakukan cyberbullying? Adik-adiknya nggak Bu? Bukan saya. Gak ada, habis. Ya, mungkin ada yang pernah jadi korban, mungkin ada yang pernah jadi pelaku ya. Saya korban dan pelakunya Bu. Membuli diri sendiri ya. Lanjut. Nah, dengan adanya cyberbullying, ya kok belum. Dengan adanya cyberbullying itu tentunya akan menimbulkan dampak-dampak atau ada akibatnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Yang pertama ada depresi. Ayo, depresi apa? Ya, depresi itu dia merasa tertekan, dia stres, kehilangan arah. Nah, tuh depresi tuh. Ya, Papi mungkin pernah ya, aku senyum-senyum ya. Pernah korban tapi. Depresi dulu. Yang kedua ada kecemasan. Jadi dia seseorang itu ketika dia terkena bullying atau cyberbullying, biasanya dia akan cemas. Terus yang ketiga ada rendah diri. Ya, ada rendah diri. Jadi seseorang yang terkena dampak cyberbullying, biasanya dia akan merasa dirinya nih terkucilkan, merasa tidak punya power. Jadinya dia gak bakal mau tuh nongol-nongol di grup lagi, gak bakal mau tuh dia buka-buka ya begitu ya. Terus yang keempat ada menarik diri dari lingkungan. Jadi orang yang kena itu biasanya dia akan ngumpet tuh. Ya minder, karena dia minder gitu ya. Ngumpet biasanya di diem aja. Kalau disenggol-senggol dikit diem aja, karena dia mengurung dirinya karena merasa takut, karena takut dibully lagi. Jadi betul, jadi ansos. Terus yang terakhir nih ada penurunan prestasi akademik. Ya, penurunan prestasi akademik. Jadi terkadang orang yang kena bullying itu ketika dia mungkin sebelumnya dia pintar nih, anak ini mungkin dia pintar banget, cuma ternyata contoh anak murid saya kebetulan dia tiktokers ceritanya. Anak saya di SLB, jadi anak ini emang suka bikin konten-konten di video tentang joget-joget, tentang apa gitu ya. Nah, jadi dia suatu saat dia coba nge-live. Pas dia nge-live, banyak banget komen yang tiba-tiba tuh kayak, ih ternyata kamu gila ya, ternyata kamu gangguan mental ya. Padahal anak ini tuh kalau misalnya saya jabarin, dia banyak prestasinya. Terkadang kita nggak tahu kan, anak-anak dia juga ternyata mampu. Dengan adanya kejadian itu, kebetulan juga anak ini bisa baca. Dia bilang, Bu, aku nggak mau lagi lihat buka TikTok. Kenapa? Aku katanya aku gila. Ya, jadi saya minta nih Bapak Ibu nih, ya tolong jaga ucapan. Kalau dulu jaga ucapan, kalau sekarang jarimu harimaumu, ya. Kakimu jalan kaki. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus yang akan disampaikan oleh Ibu Nur. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Miss Olin, teman-teman sekalian. Kasus cyberbullying di Indonesia itu sangat banyak ya, baik itu yang viral ataupun yang tidak. Kami dari kelompok 1 mengambil kasus Timothy. Kasus Timothy ini merupakan tragedi yang terjadi di lingkungan Universitas Udayana Bali,
pada tanggal 15 Oktober tahun 2025, di mana seorang mahasiswa bernama Timothy, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ditemukan tewas setelah jatuh dari gedung kampus. Insiden ini memicu perhatian publik nasional karena muncul dugaan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan bullying atau perundungan yang dialami oleh korban. Analisis kasus dalam perspektif humanistik dan etis, yaitu pendekatan humanistik menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai, martabat, dan kebutuhan psikologis yang harus dihargai. Dalam konteks kasus Timothy, yang pertama adalah ketiadaan empati dan kepedulian, kemudian kebutuhan akan rasa aman tidak terpenuhi, dan tidak adanya ruang dialog dan pendampingan. Kemudian yang kedua adalah analisis kasus dalam perspektif etis. Fokusnya adalah pada benar salah moral serta tanggung jawab individu dan institusi. Berikut adalah beberapa analisis etis. Yang pertama adalah pelanggaran norma moral dan profesionalitas mahasiswa. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap etika komunikasi digital. Dan yang ketiga, institusi kurang optimal dalam pencegahan. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak terhadap korban dan pelaku humanistis dan etis. Yang pertama adalah dampak humanistisnya, yaitu kehilangan harga diri, kemudian penurunan rasa aman psikologis, dan keterputusan relasi sosial. Selanjutnya dampak etis, kerusakan reputasi atau citra diri, dan pelanggaran hak korban. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak terhadap pelaku. Dampak humanistis, yaitu keterbatasan perkembangan empati, gangguan relasi sosial, dan kerusakan pertumbuhan moral. Selanjutnya dampak etisnya, yaitu yang pertama konsekuensi hukum dan sanksi institusi, yang kedua kerusakan reputasi pribadi, dan yang ketiga adalah beban moral dalam jangka panjang. Jadi kasus cyberbullying ini tentunya berdampak sangat ya kepada terhadap yang kena dampaknya. Kemudian ada solusi berbasis pendekatan humanistis dan etis secara umum. Yang pertama, solusi humanistis, pendekatan konseling humanistik untuk korban dan pelaku. Fokus pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan pemberdayaan diri. Kemudian yang kedua adalah program pembinaan empati dan literasi emosional melalui pelatihan empati building, active listening, dan mindfulness. Kemudian ruang aman di lingkungan pendidikan, tempat untuk curhat, konseling, dan pendampingan psikologis tanpa rasa takut dihakimi. Selanjutnya ada restoratif dialog, yaitu memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban atau keluarga dengan tujuan pemulihan psikologis dan bukan sekedar hukuman. Kemudian yang kedua adalah solusi berbasis pendekatan humanistis dan etis secara umum. Yang pertama adalah solusi etis, penerapan kode etik komunikasi digital, yaitu adanya aturan yang jelas mengenai perilaku daring, termasuk larangan penghinaan, penyebaran informasi sensitif, dan perundungan. Kemudian sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, pelaporan pelanggaran yang melindungi pelapor dari intimidasi, jadi mudah kita akses. Yang selanjutnya adalah edukasi etika profesional dan etika bermedia. Mata kuliah atau mata pelajaran dan workshop wajib tentang etika dan ruang digital, privasi, kemudian tanggung jawab, moral, dan hukum, konsekuensi hukum, dengan tujuan pemulihan psikologis bukan sekedar hukuman. Yang keempat adalah penegakan disiplin yang adil dan transparan. Sanksi harus tetap mengedepankan aspek edukatif,
sesuai prinsip etis dan regulasi anti kekerasan di lingkungan pendidikan. Solusi berbasis pendekatan humanis dan etis secara umum, kami persilakan kepada Miss Olive. Selanjutnya kita masuk kepada sesi studi kasus interaktif yang mana kita tidak memakai untuk tanya jawab, tapi nanti boleh kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan boleh kita bahas bersama. Studi kasus interaktif. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan tentang kasus dari Timothy, korban cyberbullying. Nah, dari analisis kasus Timothy, kita teman-teman mungkin pernah melihat atau menonton podcast dari ibunya korban, ya, dari ibunya korban. Nah, si ibu itu memberikan hukumannya agak unik ya, benar nggak sih? Nah, agak unik. Nah, dia itu memberikan hukuman bahwa mereka dijadikan anak ya, nah, jadikan anak korban, jadikan anaknya sendiri gitu. Jadi dia memaafkan si pelaku ini dan menjadikan anaknya gitu. Dengan tulus dia memaafkan. Nah, pelaku ini memiliki dua ibu kandung dan ibu korban jadinya kan. Nah, tapi sebagai konsekuensinya pelaku wajib melaporkan perkembangan pendidikan dan kehidupannya kepada ibu korban. Nah, itu konsekuensinya, ya kan? Terus mereka juga dituntut untuk membuktikan diri menjadi pribadi yang sukses dan bertanggung jawab. Nah, kemudian hukuman ini juga bersifat jangka panjang ya, jadi nggak ya udah segitu aja gitu. Jadi si ibu maunya berkepanjangan gitu kan. Nah, hukuman ini bersifat jangka panjang yang mana juga dari moralnya, relasional dan bukan fisik atau legal semata gitu. Namun dari sisi kampus atau dari hukum perundang-undangnya kayaknya tidak ada ya, kalau nggak salah tidak dikasih hukuman dari undang-undang yang berlaku kalau nggak salah ya. Dari kampus juga hanya diberikan nilai D bukan DO atau dikeluarkan dengan pemecatan dari jabatan mereka di kampus. Nah, anggota pengurus organisasi. Ya, tapi tetap menjalankan mahasiswa. Itu aja konsekuensinya. Tapi dilaporkan ke polisi atau enggak, ibunya meminta tidak gitu. Nah, itu sih agak unik ya. Ibu itu benar-benar memaafkan pelaku gitu. Nah, kita mau analisis nih menurut Bapak dan Ibu. Bagaimana nih menurut kalian? Coba kita lihat dulu ya video berikut, terdengar nggak ya? Tidak terdengar nggak ya? Oke. Ganti sip. Oke, kita lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Sudah Pak? Udah. Kita lanjutkan dengan video ini mungkin tidak terdengar ya. Oke, mungkin karena suara tidak terdengar, intinya adalah Kira-kira gitu ya. ya, intinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ibunya dari podcast ini mungkin Bapak Ibu pernah menonton podcast ini. Intinya ibunya tidak mau melaporkan ke kepolisian. Dia memaafkan dengan ikhlas, namun mereka harus wajib lapor, gitu. Wajib lapor kepada si ibunya, gitu, ibu korban. Nah, itu adalah hukuman unik ya yang kita pernah lah ya. Walaupun mungkin teman-teman atau bapak-bapak sendiri kayaknya kok aneh gitu. Nah, kami mau menanyakan analisis dari jawaban Bapak Ibu nih. Kira-kira bagaimana ya? Kita ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Tolong diskusikan
kita mau berkelompoknya per baris aja kali ya. Per baris atau per baris aja juga nggak apa-apa. Atau teman sebangku kali per baris juga boleh. Nah, kita ada beberapa pertanyaan menurut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, yang pertama, tindakan yang dilakukan ibu korban lebih mencerminkan apa sih menurut ibu bapak? Coba dianalisiskan dengan teman-temannya. Atau mau langsung jawab dulu aja apa? Atau mau diskusi? Lalu yang kedua, apakah Anda melihat tindakan ibu korban sebagai apa? Bentuk kasih kah? Tekanan psikologis kah? Tanggung jawab sosial kah? Atau beban baru bagi si pelaku gitu? Mungkin dia merasa kasihan gitu kan. Nah, yang ketiga, apakah keadilan harus selalu setara dengan penderitaan? Nah, yang keempat, sampai batas mana sih empati masih bisa disebut adil? Kira-kira menurut Bapak Ibu, tolong dianalisis jawabannya apa? Nanti boleh share ke kita bersama. Kita kasih waktu mungkin 5 menit ya untuk diskusi kelompok aja per baris. Ini 1, 2, 3, 4. Iya, baru per baris aja. 1, 2, 3, 4 per baris. 5 menit ya. 5 menit cukup ya. Kita studi. Jawabannya boleh dari 1 ya, yang penting Boleh lebih kalian dari 1 ya. menganalisis Mau aja. 1, 2, 3. Ya, boleh. Kita Itu eksplor kan, bersama. itu kan kembali lagi pada diskusi ya. Oke, terima kasih. Kira-kira kelompoknya mau jawab yang nomor 1? Ada yang mau jawab? Ibu Maria, silakan. Boleh berdiri. Masuk, Fred. Menurut Ibu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pikiran hemat dari kelompok kami yaitu kelompok ibu dan kawan-kawan, ya menyimpulkan bahwa nomor 1 ya yaitu kontrol moral. Kan pertanyaannya adalah menurut Anda tindakan yang dilakukan ibu korban itu lebih mencerminkan apa? Kita menyimpulkan adalah kontrol moral. Karena apa? Karena tadi silakan Ibu Dania bisa memberikan alasannya apa? Soalnya dari jawaban ibunya Timothy waktu ditanya oleh Abang Denso itu jelas-jelas kan apa namanya, dia walaupun sudah dijahati, Timothy itu kalau nggak salah anak sematawayang dan dia itu udah cerai sama suaminya ya. Betul, bisa. Berarti dia itu tinggal sendirian, tidak ada siapa lagi dalam hidupnya karena anak satu-satunya sudah tiada. Nah, di situ dia bisa mengontrol moralitasnya, gimana rasa benci, sakit hati, dengkinya dia itu disalurkan menjadi tekanan psikologis bagi para pelakunya, di mana mereka semuanya itu menganggap mereka semuanya itu adalah Timothy. Anak-anaknya itu dianggap anaknya itu tidak mati tapi hidup di jiwa-jiwa yang lain seperti itu. Agar tidak menjadi korban Timothy lainnya ya. Nomor 2 Sudah satu Kasih selamat yang jawaban yang diberikan karena si ibu tuh anak sematawayang yang dia punya tidak ada, jadi dia mengikhlaskan tapi ya dengan syarat pelaku itu dijadikan anaknya sendiri karena dia tidak punya anak gitu. Jadi dengan menganggap mereka itu adalah anak-anak dia untuk mengganti Timothy yang sudah tidak ada gitu ya. Sekali ya jawabannya, terima kasih teman-teman. Oke, yang kedua boleh? Siapa yang kedua? Atau saya ini? Yang kedua? Oke, silakan boleh. Kelompok kami sepakat
juga. Jadi seorang ibu ini memiliki rasa empati yang tinggi. Boleh ditambahkan? Iya, jadi saya menambahkan dalam bentuk aslinya itu, jadi memposisikan diri sebagai ibu dari korban, terus sebagai ibu dari pelaku juga. Jadi tadi nyambung yang tadi dari disampaikan oleh sebelumnya, jadi dia tidak ingin terjadi lagi seperti Timothy lainnya. Jadi dengan harapan ketika pelaku ini diberikan konsekuensi yang tadi bisa menjadi lebih baik dan tidak ada lagi pelaku-pelaku bullying lain. Baik, terima kasih ya, jawabannya sangat ada. Oke, silakan. Agak persepsinya, agak perspektifnya agak berbeda. Boleh, silakan. Saya belajar yang keempat, beban. Saya tanpa menyarankan pendapat yang perspektif dari ibunya ya, saya perspektif dari pelakunya. Nah, itu adalah pokoknya hanya sebuah penjelasan. Menjadi bobot baru bagi pelaku karena secara psikologis semua kesalahan itu akan memberikan dampak pada seorang yang bersalah. Ya. Walaupun dalam persepsinya ada yang baik dari teman-teman ada orang tua itu tukar moral dan lain-lain, tapi secara kepribadian orang yang melakukan kesalahan itu akan ada dampak dari dirinya sendiri. Bukan berarti apa itu dia menjadi pribadi yang nyaman, tidak. Apalagi jadi dalam salah satu ucapannya harus mengupdate kehidupan pribadinya, ya kan? Pribadi perkembangan itu ya. Itu adalah salah satu juga salah satu apa itu konteks yang membuat selalu itu walaupun dia di penjara tapi memiliki keterbatasan. Yang kedua, orang yang melakukan kesalahan itu juga kalau memang apa itu kalau kita mendekatnya itu sebuah sudut pandang dari yang Jadi intinya beban baru bagi pelaku dan menjadikan untuk mereka refleksi diri lah ya dengan kejadian ini. Betul. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya yang ketiga. Kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah keadilan harus selalu setara dengan penderitaan? Jadi misalnya bagaimana? Yo, saya akan menjawab yo. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah keadilan itu harus setara? Silakan. Ya Allah. Saya mau jawab nomor 4 ini nomor 4. Oke, baiklah. Apa Bu? Ya, konsep adil itu sendiri kan kayaknya dulu kita pernah belajar, yang bertiga ya, pernah belajar PPKN kalau adil itu tidak harus sama rata dan sama rasa, ya kan? Nah, ketika ada sebuah penderitaan nggak harus setara. Berarti dan sini banyak bentuknya. Apa ya namanya? Derita yang nanti akan dialami oleh pelaku bisa dalam bentuk bukan hanya tanda kutip kalau dia ngebully dia harus dibully lagi. Betul. Tidak harus seperti itu. Nah, di sini Miss Olin kan bilang di sini ada bisa jadi ya kan dia ada beban moral, ada tanggung jawab sosial kan. Nah, Untuk kedepannya ya, jangka panjangnya. Betul. Refleksi itu sendiri juga tentunya Betul. beban secara Beban. secara diri ya, seperti itu Miss. Udah cukup. Setuju saya. Yang keempat Pak, Bu, silakan. Kalian lanjut. Sampai batas mana empati masih bisa disebut adil? Kalau salah diperbaiki ya teman-teman. Ya. Ya. Empati disebut adil setahu saya baru tahu berguru tadi sama internet. Ya, jadi ada empati yang adil untuk diri sendiri, adil bagi orang lain, dan adil untuk tanggung jawab.
Empati yang adil untuk diri sendiri tuh begini Bapak Ibu, pada dasarnya setiap manusia itu punya rasa empati, ya kan? Apalagi melihat manusia lain kesusahan dan sebagainya. Tapi jangan sampai ketika kita menolong orang lain, kita sampai mengorbankan diri sendiri. Jadi kita punya kapasitas. Ya sesimpel, mohon maaf, misal ada orang butuh ongkos 10.000, kita juga perlu ongkos ini, tapi misalnya ongkos kita butuhnya 5.000, ya kita bisa kasih 5.000-nya untuk orang tersebut. Seperti itu. Jadi kita ukur dulu kadar diri kita. Itu empati yang adil bagi diri sendiri. Jangan sampai menolong orang kita nggak ukur kapasitas. Ya. Terus kalau empati bagi orang lain, kita belajar mendengarkan, menerima apa yang menjadi tanda kutip ya perbedaan, penderitaan orang lain, seperti itu. Terus adil dalam bentuk tanggung jawab. Misal, ini mohon maaf ya, kan mahasiswa pasti banyak tugas, mahasiswa pasti punya tanggung jawab masing-masing, seperti itu kan. Nah, meskipun misalnya teman kita dalam kondisi susah, ya kalau dilimpahkan tanggung jawab kita kepada teman kita yang lain, berarti itu tidak adil secara tanggung jawab. Ya, kalaupun mau misalnya sampai batas mana kamu bisa menjawab, nanti saya bantu, seperti itu. Jadi tidak semuanya. Atau mari kita belajar bersama-sama ketika teman-teman gak bisa. Dan ini sering kita lakukan ketika kita Zoom statistik, biar ujiannya nggak blank dan juga nggak langsung memanfaatkan teman, kasarnya begitu. Action, tepuk tangan dulu dong. Ya, lanjutkan ruangan yang ada. Ya, terima kasih sekali dan terima kasih Gusti. Nah, teman-teman kira-kira ada sanggahan atau korban cyberbullying dari Timothy ya. Nah, kita simpulkan untuk topik kita hari ini, yaitu pendekatan humanistik dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik tidak hanya melalui hukuman, tetapi melalui dialog bisa, refleksi diri bisa, dan konseling restoratif. Nah, model penyelesaian seperti ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak emosional dari perilakunya terhadap korban-korban, sekaligus membantu korban memulihkan kepercayaan dirinya dan harga dirinya. Namun dengan demikian, pendekatan humanistik tidak hanya menyelesaikan masalah secara permukaan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan dengan menumbuhkan empati, tanggung jawab, serta kesadaran diri pada kita semua remaja. Ya. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Di era digital, mari bijak berempati, humanistik jadi dasar etika perilaku. Pagi hari membaca berita. Informasi datang lewat jaringan. Teknologi maju, jangan menyakiti sesama. Cyberbullying jadi tantangan dunia sendiri. Oh ya. Partisipasinya.